tanda-tanda kodam pendamping ingin berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedulur semua. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Jak Gondrong di channel Batiniah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda kodam pendamping ingin berkomunikasi. Jadi setiap orang yang memiliki kodam kadang tidak mengerti atau tidak peka kalau kodamnya ingin berkomunikasi, karena memang biasanya hal tersebut dialami oleh pemula atau orang yang masih baru belajar dan belum selaras dengan kodamnya. Jadi mungkin para sedulur semua, ada yang masih pemula atau ada yang masih belajar, monggo silakan disimak baik-baik biar para sedulur semua itu paham ketika kodamnya ingin berkomunikasi. Oke, jadi untuk ciri-cirinya banyak banget, tapi kita akan membahas ciri-ciri atau tanda-tanda yang sering kali terjadi kepada pemula ya sedulur ya. Jadi yang pertama, tanda-tanda kodam pendamping ingin berkomunikasi dengan kita atau dengan tuannya adalah yang pertama, sering kali bermimpi satu tema. Yang dimaksud satu tema di sini adalah misal kita malam ini atau tadi malam kita bermimpi ketemu macan, misal ya, jangan macan, karena kalau macan biasanya dikaitkan dengan memiliki kodam ya. Misal tadi malam kita bermimpi bertemu dengan teman kita, terus besok malam kita bermimpi bertemu dengan teman kita lagi, itu kejadiannya sama. Misal di malam pertama kita bertemu dengan teman kita, terus ngobrolnya misal lah ngobrol kerjaan atau ngobrol tentang apalah gitu. Terus malam kedua kita ngobrolnya itu lagi, terus ketemunya sama temennya sama gitu. Terus malam ketiga kita mimpi lagi, ketemu lagi sama dia, ngobrolnya sama lagi, terus nggak ada perbedaan gitu. Atau intinya mimpi hal-hal lain lah, intinya mimpinya sama terus gitu, dan mimpinya berturut-turut 3 malam atau lebih. Nah, itu pertanda kodam para sedulur semua itu ingin berkomunikasi. Hanya saja para sedulur masih belum bisa berkomunikasi dengan kodamnya. Nah, nanti bagaimana cara berkomunikasi dengan kodam nanti insya Allah akan kita bahas selanjutnya gitu ya lor ya. Jadi selanjutnya tanda-tanda kodam pendamping ingin berkomunikasi adalah ketika kita sunyi, dalam kesunyian atau menyendiri, atau misalnya wirid atau nyantai, ngerokok, atau lagi apalah, intinya sunyi, kita lagi nggak ada kesibukan, terus tiba-tiba kayak ada terdengar orang manggil nama kita gitu, padahal kita sendirian, nggak ada orang gitu manggil nama kita. Misal Budi nama kita ya. Tiba-tiba pas kita sunyi, tiba-tiba ada yang manggil Budi, terus kita pasti kan bingung tuh siapa yang manggil. Itu kodamnya, kodam kita itu ingin berkomunikasi dengan kita, hanya saja kita masih kurang peka gitu. Nah, terus yang kedua, misal kita lagi nyantai atau lagi jalan-jalan lah, kita jalan-jalan ke tempat angker atau ke tempat yang seringkali diangkerkan sama orang atau disebut dengan tempat mistis. Tiba-tiba badan kita di sini tuh kayak ada getaran gitu, itu pertanda kodam kita ingin berkomunikasi, ingin memberi petunjuk kalau di tempat itu angker. Kalau di tempat itu angker, terus kayak ada misal pagar gaib atau ada makhluk gaib di sana yang ingin nyapa kita, tapi kodam pendamping kita udah ngasih tahu duluan ya, meskipun kita nggak paham gitu. Itu kayak misal di tangan gitu kayak ada kesetrum, tapi kecil sih, ada getaran, tapi kita pasti ngerasakan gitu, kayak ada getaran di sini atau sembarang lah di badan gitu. Intinya ada getaran gitu, ada getaran yang jarang sekali kita rasakan. Itu ya lur ya. Jadi yang pertama mimpi, yang kedua kayak ada bisikan-bisikan gitu lah. Misal kita sendirian terus ada bisikan, itu berarti kodam kita ingin berkomunikasi. Terus kayak kita jalan-jalan terus ada getaran-getaran gitu. Terus yang terakhir ini kita bahas yang sering terjadi kepada pemula aja ya, karena banyak banget tanda-tandanya. Jadi yang terakhir biar kita nggak terlalu lama ya. Yang terakhir, misal kita jalan ingin keluar rumah, ingin jalan ke tempat yang jauh, misal keluar kota gitu. Terus pas keluar dari pintu kita ngerasakan kayak aneh gitu, kayak nggak tenang hati gitu, hati nggak tenang. Pasti ini sering kali dirasakan sama sedulur semua.
terus misal hati nggak tenang tapi kita lanjut jalan, biasanya ada hal yang terjadi yang tidak kita inginkan di jalannya. Misal kayak kita dibegal atau kita kecelakaan atau hal-hal lainnya lah. Kalau kita pas keluar dari itu kita ngerasa kayak nggak enak gitu, itu pertanda kodam kita ngasih tahu kalau jangan keluar gitu, ngasih tahu jangan keluar karena ada bahaya. Tapi karena kita masih awam nggak tahu, ya kita tetap jalan gitu loh. Jadi itu aja sih. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan berkomentar. Jadi tentang kodam atau hal lainnya insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Jadi yang suka monggo silahkan di like dan di subscribe. Oke mantap, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.